Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar peserta didikku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di ajaran semester 2 di tahun 2021-2022. Di sini kita akan memasuki materi pelajaran ke-7 tentang sikap berani. Sebelum kita masuk dalam materinya, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca doa belajar. Oke, anak-anakku sekalian, sama-sama ikuti Bapak untuk membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam didina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sahli sadri wa yassirli amri wahlul utami lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Oke, di sini Bapak akan membahas tentang pelajaran ke-7 tentang sikap berani. Ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya pekerti kelas 2. Di sini sikap berani. Di sini masih di poin A, sikap berani Nabi Shalih alaihi salam. Nabi Shalih alaihi salam adalah nabi yang kelima yang Allah utus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini Bapak akan menyebutkan ya, ada 25 nabi dan rasul yang wajib harus kita ketahui. Nah, nanti di sini Bapak minta tolong untuk peserta didikku. Di sini nanti akan Bapak ambil nilai prakteknya. Tolong nanti kirimkan videonya. Video menghafalkan 25 nabi dan rasul. Nah, di sini Bapak akan nyanyikan ya. Bapak lagukan 25 nabi dan rasul supaya untuk mempermudah peserta didikku untuk menghafalkannya. Oke, kita mulai ya. Yang menggunakan nada balonku ada 5. Oke, Bapak mulai. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Isa dan Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke, Bapak ulang sekali lagi. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Isa dan Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke, untuk peserta didikku, nanti tolong dibuatkan videonya dan menghafal nama-nama nabi dan rasul ini ya, yang jumlahnya ada 25. Itu nilai prakteknya. Oke, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan ya, sikap berani Nabi Shalih alaihi salam. Tadi Nabi Shalih adalah nabi yang ke-5 yang Allah utus ke muka bumi untuk perbaiki akhlak manusia. Nabi Shalih alaihi salam diutus kepada kaum yang tidak mau taat kepada Allah, yaitu kaum Samud. Kaum Samud ini adalah di mana pada zaman itu mereka sangat ahli di bidang pertanian dan ahli dalam bidang perkebunan dan ahli dalam bidang infrastruktur. Di sini mereka gunung-gunung mereka bisa buat menjadi hotel-hotel. Ladang Pahat menjadi hotel, betapa hebatnya mereka. Namun dari kehebatan mereka memiliki sifat yang Allah tidak sukai. Mereka itu saling merendahkan antara satu dan yang lainnya, saling menghina antara satu dengan yang lainnya. Mereka merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Mereka memiliki sifat yang sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka seorang hambanya memiliki sifat sombong. Bagaimana dengan kisah ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam? Ketika itu Nabi Adam alaihissalam masih berada dalam surga. Ketika itu Allah memerintahkan para malaikat semua makhluk untuk
sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Cuma ada salah satu makhluk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena merasa dirinya lebih mulia, dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam, yaitu adalah iblis alaihissalam. Semua para malaikat semua sujud kepada Nabi Adam karena taat kepada Allah SWT dan tidak memiliki sifat sombong. Tetapi karena iblis alaihissalam, karena iblis laknatu alaihi memiliki sifat sombong, maka Allah hinakan dia, Allah campakkan, Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam, neraka paling dasar, neraka paling dalam, neraka paling panas, karena hanya memiliki sifat sombong. Iblis laknatu alaih. Jadi untuk peserta didikku, jangan sekali-sekali merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain, memiliki sifat sombong dalam dirinya. Itu buang jauh-jauh, karena sifat sombong hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya manusia, hanya makhluk ciptaannya. Kita tidak berdaya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak lanjut, Bapak kembali ke kisah Nabi Shalih alaihi salam. Itu Nabi Shalih diutus kepada kaum Samud. Namun ketika Nabi Shalih alaihi salam mengajak kepada kaumnya, wahai kaumku, taatlah kepada Allah, kembalilah kalian ke jalan Allah. Sesungguhnya ketika kalian kembali ke jalan Allah, maka kalian akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas bagi hambanya yang mau taat, yang mau bertobat kepadanya. Tetapi apa yang dilakukan kaum Samud atau kaumnya Nabi Shalih alaihi salam, kaumnya tidak mau taat kepada Nabi Shalih alaihi salam karena mereka merasa hebat. Untuk apa kita mau taat? Wahai Nabi Shalih, kalau memang engkau adalah Nabi utusan Allah, coba tunjukkan kepada kami kalau memang engkau Nabi. Maka ketika itu Nabi Shalih alaihi salam sempat berputus asa, ya Allah, aku enggak mampu lagi untuk berdakwah, menyampaikan agamamu ini. Tunjukkanlah kekuasaanmu. Maka ketika itu dalam waktu 40 hari terjadilah bencana yang sangat dahsyat, di mana terjadi angin topan selama 40 hari. Wow, luar biasa ya, angin topan selama 40 hari melantakan kaum Samud yang berbadan besar, hebat-hebat, pokok, bahkan mereka bisa dibilang pohon besar mereka cabut dengan menggunakan satu tangan. Mereka cabut pohon besar hanya dengan satu tangan. Pohon besar mereka cabut satu tangan, bagaimana hebatnya mereka. Tetapi Allah hantarkan azab yang begitu pedih. Allah hantarkan angin yang sangat kencang mengazab mereka. Mereka lontang-lantang ke sana kemari, terlempar ke sana kemari. Maka mereka berkata, wahai Nabi Shalih, kami mau bertobat, wahai Nabi Shalih, kami mau bertobat. Di mana engkau, wahai Nabi Shalih? Nabi Shalih sudah meninggalkan kaumnya. Jadi dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajaran ya. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadi di sini sikap berani Nabi Shalih berani menentang kemungkaran yang terjadi pada kaumnya, mengajak para kaumnya untuk kembali berbuat baik. Maka untuk peserta didikku, ketika ada teman yang melakukan kesalahan, mengajak kalian untuk melakukan kesalahan, maka bilang, woi teman, ini salah yang kita lakukan. Maka ada teman mengajak, di sana ada pohon mangga, kita panjat, kita ambil. Tidak boleh. Ketika kita mau ambil mangga, kita harus minta izin kepada pemiliknya dulu. Jangan langsung main panjat-panjat mengambil-ambil. Tidak boleh. Itu namanya mencuri. Mencuri termasuk perbuatan dosa, termasuk perbuatan yang salah. Jadi karena sesuai hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda yang mafhum artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran di depannya, maka cegahlah dengan tangannya. Pertama, cegahlah dengan tangannya, maksudnya dengan perbuatannya. Kalau bisa lakukan perbuatan dengan tangannya untuk mencegahnya, maka lakukanlah itu. Tapi apabila tidak, maka lakukanlah, cegahlah kemungkaran tersebut dengan ucapannya, dengan lisannya. Untuk cegah, jangan, itu salah, dengan lisannya. Dan yang ketiga, apabila yang kedua tidak mampu, maka yang ketiga adalah bencilah dengan apa yang terjadi kemaksiatan di depannya itu. Dia merasa benci, dia tidak suka. Kalau tidak mampu untuk melakukan yang pertama dan yang kedua, maka yang ketiga adalah membencinya, perbuatan buruk tersebut. Yang ketiga adalah selemah-lemahnya iman.
Jadi ketika di depan kalian, di hadapan kalian, maka ketika terjadi kemaksiatan, maka cegahlah kemaksiatan tersebut. Yang kita membiarkannya, apabila kita menutup mata, kita menutup mulutnya kita tidak mau bertindak, maka kita termasuk menyetujui kemaksiatan tersebut. Jadi peserta didikku, ketika ada hal-hal yang salah di hadapan kalian, temannya kalian, maka nanti ketika kalian masuk dalam sekolah, ada teman kalian mengambil pensil teman kalian tanpa pensil teman kalian, maka cegahlah. Jangan, itu pensilnya dia, jangan diambil. Maka harus dicegah. Nah, itu ya sikap beraninya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian harus berani berkata benar. Kalau itu memang kalian katakan benar, maka sampaikanlah kebenaran itu. Dan juga kalian harus berani menjauhi sifat-sifat yang buruk. Sifat yang buruk maksudnya ya, berkata kasar kepada orang tua, tidak suka membantu orang tua, itu harus kalian jauhi. Tidak suka menolong orang atau tidak suka menolong teman, jangan. Itu harus kalian jauhi perbuatan-perbuatan buruk. Kalian tidak mau sholat, nah itu tidak boleh. Kalian harus sholat, rajin sholat. Tidak boleh tidak sholat, harus sholat karena kita umatmu muslim. Dan ketika kalian melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, maka akuilah. Apabila kalian ketika itu mau jajan, melihat di bajunya papa ada uang, kalian ambil tanpa izin orang tua, ketika itu kalian akuilah, maaf pak, saya tadi mau beli kue, cuma tidak ada mama dan papa di rumah, saya melihat di kantong bajunya mama dan bajunya papa ada uang, saya ambil. Jadi saya minta maaf pak ya, saya ambil itu uang untuk beli kue. Akui kesalahan tersebut. Apabila kalian melakukan kesalahan, jangan kalian tidak akui. Karena sesungguhnya orang yang paling berani itu adalah orang yang berani mengakui kesalahannya, bukan orang yang menyembunyikan kesalahannya dengan cara terus berbohong. Dan begitu juga ketika kalian datang ke sekolah telat, maka akuilah kesalahannya. Ibu, maaf, saya datang ke sekolah telat karena saya bangun telat. Jujur. Atau tidak ketika kalian tidak mengerjakan PR, ibu, pak, maaf saya tidak kerjakan PR karena saya lupa atau saya tidak mengerti dengan tugasnya. Jujur. Karena kalau secara pribadinya bapak sangat suka orang-orang yang jujur, mau mengakui kesalahannya, tidak menyembunyikan kesalahannya. Karena untuk mencari orang yang jujur sekarang di muka bumi ini ibaratnya mencari jarum di tumpukan jerami yang banyak. Susah untuk mencari orang yang jujur untuk zaman sekarang. Kalau untuk mencari seseorang yang suka berbohong, gampang sekali. Mencari orang yang suka berbohong banyak sekali. Jadi itu ya. Jadi anak-anakku harus berani untuk mengajak teman kalian untuk kebaikan, untuk mengajak teman kalian ke arah yang baik. Harus berani, jangan takut. Saya takut mengajak temanku ini untuk mengajak kebaikan. Jangan, harus berani untuk mengajak kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi gua tekankan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berani menyampaikan dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah diselesaikan dengan musyawarah. Jadi ketika kalian ada kesulitan, maka sampaikanlah kepada orang tua kalian, maaf pak, saya sulit dalam belajar ini, saya tidak tahu mengerjakan tugas ini. Maka sampaikan sama orang tua kalian supaya orang tua kalian bisa bantu untuk mengerjakannya. Oke, di sini nanti ada tugas kalian ya, di sikap berani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman 46. Nanti bapak bagikan ya tugasnya, bapak bagikan share tugasnya. Di sini halaman 49. Nah, di sini nanti halaman 49 ya. Ada di halaman 49. Sebentar bapak share kan, bapak bagikan tugasnya. Baru juga di halaman 50 itu ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Ayo berlatih. Ada soal nanti tolong dikerjakan ya. Di halaman 49 dan halaman 50 nih bapak bagikan. Oke, kita masuk di sikap berani bertanya. Oke, di sini maksudnya berani bertanya adalah ketika kalian tidak tahu, tidak paham, maka jangan takut untuk bertanya. Bertanyalah. Bukan berarti kita bertanya termasuk orang yang bodoh. Enggak, sesungguhnya orang yang berani bertanya itu orang yang luas wawasannya. Dia luas wawasannya, makanya dia berani untuk bertanya. Bukan berarti dia bodoh atau dia tidak mengerti. Bukan. Tapi orang yang berani bertanya itu adalah orang yang cerdas, orang yang luas wawasannya.
Oke, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kita kaum muslim, mau yang laki-laki mau yang perempuan itu wajib untuk menuntut ilmu, terutama lagi ilmu agama. Karena kalau ilmu dunia seperti ilmu matematika, ilmu tema, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu hukumnya fardu kifayah. Tapi untuk mempelajari ilmu agama hukumnya adalah fardu ain. Setiap umat muslim baik laki dan perempuan itu wajib untuk menuntut ilmu agama. Wajib fardu ain, setiap orang itu wajib untuk memiliki ilmu agama, untuk pengetahuan tentang ilmu agama. Karena hanya ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Oke, di sini menuntut ilmu menjadikan seseorang yang pandai. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu menjadikan seseorang yang pandai. Kalau kita malas belajar, tidak mau mengerjakan tugas, nah, kita akan ketinggalan dengan teman-teman kita. Teman kita sudah pandai membaca, teman kita sudah pandai menghitung, teman kita sudah pandai mengaji, baca Quran, menulis ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak tahu karena kita malas. Jadi kita ketinggalan. Jadi orang yang ketinggalan. Orang yang sedang belajar selalu mengikuti dan memperhatikan pelajaran dengan baik. Nah, jadi ketika ada gurunya kalian menyampaikan pelajaran, maka kalian harus menyimaknya dengan baik. Baik. Kalau tidak dimengerti, maka bertanyalah, Pak, Bu, saya mau bertanya, saya tidak paham tentang hal ini. Maka tanyakan, jangan takut. Berani bertanya apabila ada pelajaran yang kurang dimengerti. Sering bertanya, ilmu semakin bertambah. Jadi seperti Bapak bilang tadi, orang yang bertanya itu bukan berarti dia bodoh, maka dia adalah orang paling cerdas, orang paling luas wawasannya. Akan ilmu yang akan semakin bertambah orang yang selalu bertanya. Oke, di sini ada tugasnya lagi, tugas selanjutnya di halaman 51. Insya Allah aku bisa. Itu ada nomor 1 sampai nomor 3. Baru dilanjutkan lagi di halaman 52. Ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 5. Nah, itu nanti tugas-tugasnya ya. Nanti Bapak bagikan tugas-tugasnya nanti di grup WA. Dan tolong nanti tugas-tugasnya ditulis di bukunya. Setelah selesai difotokan dan dikirim ke WA pribadinya Bapak. Dan tugas prakteknya tadi adalah menghafalkan 25 nabi dan rasul. Mau dinyanyikan atau tidak ya tidak apa-apa, yang mesti dinyanyikan alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting dihafalkan 25 nabi dan rasul. Nah, nanti Bapak bagikan juga itu nama-nama nabi, 25 nabi dan rasul. Oke. Tolong untuk anak-anakku dan peserta didikku, tolong ya disimak baik videonya Bapak ini, karena banyak sekali ilmu yang bisa kalian petik di videonya Bapak ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi untuk pribadinya Bapak. Dan Bapak minta maaf ya kalau banyak salah kepada peserta didikku sekalian, dan khususnya untuk orang tua peserta didik yang sudah bertanya-tanya kenapa belum ada tugas-tugas agamanya masuk sampai sekarang. Sekali lagi saya minta maaf karena begitu banyaknya kesibukan yang harus saya selesaikan. Sekali lagi saya minta maaf, beribu maaf, tolong dimaafkan. Oke, sekian di sini dulu materi pembelajaran yang Bapak sampaikan. Semoga ada keberkahan dari Allah SWT. Amin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.